Setelah kita meminta kepada Allah, para jemaah, dalam hati kita harus punya keyakinan, harus punya pengetahuan. Ketika kita meminta kepada Allah, bukan Allah yang datang memberikan bantuan atau berhajat kita, tapi Allah gerakkan hati hambanya untuk datang menunaikan hajat kita. Bentuk lini ada dalam kaibat Allah, ya Allah nabi fulan dulu. Hana terus Allah ya abi. Padahal ina mun odong kumae kage ajuk dranyan, yen kon kira adanya Allah ajuk. Jadi Allah menggerakkan hambanya untuk memberikan. Nah, di saat hamba itu datang memberikan, kita tidak meminta kepadanya, tapi yang kita minta kepada Allah. Maka kalau dia memberikan, jangan tolak. Itu adalah pemberian Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu meminta bantuan, maka minta bantulah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian tasawuf kita adalah tentang as-sabru 'alal bala'i wasyiddah. Sabar terhadap cobaan dan kesusahan. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Muhammad bin Aqil, haddatsana Isa bin Ahmad, haddatsana al-Maqbiri, haddatsana Ibnu Luhai'ah an Qis an Hujaj an Khanas as-Sana'ani an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada beliau berdua. Qal, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, hai anak-anak, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Maukah kamu kuajarkan beberapa kalimat, mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepadamu dengan beberapa kalimat tersebut. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Abbas, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfadukallah. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfadillah tajiduhu amamaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya ada di hadapanmu. Ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenallah kepada Allah di masa kamu senang, niscaya Allah akan mengenalmu di masa kamu susah. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah.
Ketika kamu memohon bantuan, pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut kepada Allah. Qad jaffal qalamu bima huwa qaid. Karena pena sungguh telah mengering dengan apa yang telah ada. Falau annal khalqa kullahum aradu ayyam fa'uka bi syai'in lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqduru alaih. Seandainya seluruh makhluk menginginkan memberi manfaat untukmu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan akannya oleh Allah bagimu, niscaya mereka tidak akan mampu terhadap itu. Wa in aradu ayyadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqduru alaih. Begitu juga jika mereka ingin memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak Allah tulis akannya di atasmu, niscaya mereka tidak akan mampu terhadap itu. I'malillah bisyukri wal yakin. Beramallah kamu kepada Allah dengan syukur dan yakin. Hadis ini disampaikan para jamaah oleh Ibnu Abbas. Hadis ini merupakan pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak daripada Abbas. Abbas itu saudara kandung daripada Abdullah, ayahnya Rasulullah. Berarti Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah. Tetapi di masa Rasulullah itu sudah menjadi nabi, Ibnu Abbas itu masih anak-anak. Walaupun saudara kandung, tapi seperti anaknya karena masih anak kecil. Maka Rasulullah memanggil dia gulam. Ya gulam. Bahasa Aceh katanya, hai anak umin. Ya, gulam itu anak umin katanya. Hai anak umin. Ya, ke Rasulullah. Alau allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Apakah kamu mau aku ajarkan kamu beberapa kalimat, semoga Allah memberi manfaat untukmu dengan beberapa kalimat tersebut. Jadi Rasulullah sudah memberitahukan dalam pengajarannya kepada Ibnu Abbas ini, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah ini apabila kita amalkan, pasti akan dapat manfaat bagi para pengamalnya. Apabila kita mau mengamalkan kalimat-kalimat ini, pasti para pengamalnya akan diberi manfaat oleh Allah. Nah, kalimat itu apa? Yang pertama, ihfadillah. Peliharalah Allah. Yahfaduka. Niscaya Allah akan memeliharamu. Apa makna memelihara Allah? Nah, memelihara Allah maknanya adalah ihfadhi huquqallah. Peliharalah hak-hak Allah. Jadi makna memelihara Allah adalah memelihara hak-hak Allah. Yahfaduka, niscaya Allah akan memelihara kamu, maknanya Allah akan memelihara hak-hak kamu. Kalau kita memelihara hak Allah, Allah pelihara hak kita. Lalu yang perlu kita pahami, apa hak Allah dan apa hak kita. Ya, kuadra hak tanyo. Kuadra hak Allah yang harus kita pelihara. Ini harus kita pahami. Ya. Kita bisa melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat itu jelas menggambarkan kepada kita bahwa hak Allah pada jin dan manusia adalah ibadah. Berarti hak Allah pada kita manusia ibadah. Sehingga makna ihfadillah, peliharalah hak Allah, adalah peliharalah ibadahmu kepada Allah. Peliharalah ibadahmu kepada Allah. Sedangkan hak kita apa? Kalau kita memelihara hak Allah, Allah akan pelihara hak kita. Hak kita
adalah apa yang dijamin oleh Allah untuk kita, yang ditanggung oleh Allah untuk kita. Berangkat juga dari dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kecuali atas jaminan Allah rizkinya. Maknanya yang dijamin oleh Allah rizki, berarti hak kita rizki. Hak Allah ibadah, hak kita rizki. Kalau umur masih ada, pasti rizki ditanggung oleh Allah. Maka jadi makna daripada ihfadillah yahfadukallah, kalau kita memelihara ibadah, Allah akan pelihara rizki kita. Menyota tim jaga ibadah, gejaga rezeki kita oleh Allah. Maka memelihara ibadah artinya kita melakukan ibadah dengan benar, sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat di waktunya. Contoh ibadah salat. Memelihara ibadah yang berupa salat, lakukan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sesempurna-sempurnanya, maka Allah akan memelihara rizki kita, akan mencurahkan rizki untuk kita sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana kita memelihara salat dengan sempurna-sempurnanya? Dalam Al-Quranul Karim, dikala Allah mengatakan alladzina yuqimuna shalah, para ulama mufassir menafsirkan yuqimuna shalah adalah atu bihuquqiha. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mengerjakan seluruh hak-hak salat. Para ulama membagi hak salat dalam dua kategori, zahir dan batin. Dalam kategori zahir ada tiga hak salat. Yang pertama, syurutiha, syarat-syaratnya. Yang kedua, arkanuha, rukun-rukunnya. Yang ketiga, adabuha, adab-adabnya atau sunat-sunatnya. Dalam kategori yang kedua yaitu batin, juga ada tiga hak salat. Apa yang tiga tersebut? Yang pertama khusyuk, yang kedua khudu, yang ketiga ikhlas. Maka di saat kita melakukan salat, jaga 6 perkara tersebut. Jaga syarat-syaratnya, sempurnakan syarat-syarat salat. Jaga rukun-rukunnya, sempurnakan rukun-rukun salat. Jaga adab-adabnya, sempurnakan adab-adab salat. Jaga kekhusyukannya, jaga kekhudukannya, jaga keikhlasannya. Di saat itu semua mampu kita sempurnakan, kita persembahkan kepada Allah, maka kita adalah menjaga hak Allah, maka pasti Allah akan menyempurnakan hak kita. Jadi timbal baliknya sama, adil. Ya, nyoba urang pegot neraca keun baleun. Sesuai. God kita nyong Allah, Allah pi God kita nyong. God kita jaga hak Allah, Allah God jaga hak kita nyong. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, artinya dia menjaga hak Allah tadi, yaj'al lahu makhraja, semua persoalan dijadikan jalan keluarnya oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah berikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan tadi para jemaah, berangkat dari wasiat Rasulullah itu, berarti buang jauh-jauh pikiran bahwa mendapatkan rizki adalah dengan cara bekerja. Cara mendapatkan rizki adalah dengan bekerja, buang jauh-jauh. Nah,
Karena mendapatkan rezeki dengan cara bekerja itu sangat terbatas sekali para jemaah. Sangat terbatas. Karena sesuai dengan kemampuan bekerja masing-masing. Tapi cara untuk mendapatkan rezeki yang tidak terbatas adalah dengan berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan kita menjaga hak Allah, dengan menyempurnakan hak Allah. Maka coba perhatikan orang-orang yang disibukkan dengan menyempurnakan hak Allah para jemaah. Mereka tidak perlu bekerja, tapi mereka dikejar oleh rezeki. Anak perlu kerja. Nenging ulama-ulama katanya yang benar-benar istiqamah memelihara hak Allah, anak perlu kerja. Ho yang kerja terus rezeki. Kerja kena wadanya terus rezeki, kerja gudih terus rezeki, kerja gudih terus rezeki, terus berapa rumah rezeki. Apakah kita tidak ingin demikian? Atau kita malah ingin capek-capek mencari rezeki? Kalau ditawarkan cara mudah dengan cara capek, itu ada pilih deh. Yang mana kita pilih? Orang berakal tentu memilih cara yang mudah. Nah duduk gerondu nempah benar rezeki. Kena yang nak beri? Kepuhe dia kerja. Itu makna ihfadillah yahfadukallah. Jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Yang kedua, ihfadillah tajiduhu amamaka, kata Rasulullah. Peliharalah Allah, niscaya engkau dapati Allah itu di depanmu. Pelihara hak Allah sama tadi, menjaga ibadah. Tajiduhu indaka, engkau dapati Allah di hadapanmu. Apa maknanya? Maknanya adalah tajidu nasrullah amamaka. Engkau dapati pertolongan Allah ada di hadapanmu. Orang-orang yang menjaga hak Allah, yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dijamin pertolongan dari Allah datang untuknya. Pasti dijamin oleh Allah datang pertolongan untuk orang yang memelihara hak Allah. Jadi kalau kita ingin setiap apa yang kita lakukan selalu ditolong oleh Allah, maka jaga hak Allah. Yang kedua. Yang ketiga, ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di dalam masa kamu senang, niscaya Allah mengenal kamu dalam masa kamu susah. Kita hidup ini tidak selalu senang, tidak terlalu susah. Hidup seperti roda yang berputar. Jadi ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Kesenangan macam-macam cara diberikan oleh Allah, kesusahan pun dengan macam-macam cara. Di waktu kita senang, kita harus mengenal Allah. Apa maknanya di waktu kita senang mengenal Allah? Yaitu kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengenal Allah di waktu senang adalah dengan sifat syukur. Di saat Allah berikan berbagai macam karunia kepada kita, di saat Allah berikan berbagai rahmat kepada kita, perintah Allah, permintaan Allah kepada kita hanya satu: anishkurli wala takfurun. Hendaklah bersyukur kepadaku, kata Allah, jangan kamu kufur. Hanalah kelail Allah. Allah tidak meminta bayaran daripada rahmat, daripada nikmat karunia-Nya dengan yang lain. Yang diminta oleh Allah kepada kita cuma anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Mengenal Allah di masa kita wajaya, di masa kita senang adalah dengan mensyukuri itu. Kalau kita bersyukur di saat kita senang, nanti kapan-kapan kita susah, Allah mengenal kita. Makna Allah mengenal kita di waktu kita susah, yaitu Allah
memberikan pertolongannya kepada kita. Pertolongan yang paling baik diberikan oleh Allah kepada orang susah apa? Yaitu Allah berikan dia rasa sabar, sehingga orang itu akan hidup dalam kesenangan dengan penuh syukur, dalam kesusahan dengan penuh kesabaran. Dan itu adalah dua ibadah yang sangat besar pahalanya dari seluruh ibadah batin, syukur dan sabar. Kemudian idza sa'alta, kata Rasulullah, fas'alillah. Ketika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apapun hajat kebutuhan kita para jemaah, kalau kita ingin meminta, dahulukan meminta kepada Allah. Jangan langsung meminta kepada manusia. Adab kita sebagai orang beriman kepada Allah, apapun yang terjadi, kalau mau kita keluhkan, keluhkan pada Allah. Kalau kita mau meminta, mintalah kepada Allah. Maka dahulukan meminta kepada Allah sebelum meminta kepada yang lain. Setelah kita meminta kepada Allah, para jemaah, dalam hati kita harus punya keyakinan, harus punya pengetahuan. Ketika kita meminta kepada Allah, bukan Allah yang datang memberikan bantuan atau perhajat kita, tapi Allah gerakkan hati hambanya untuk datang menunaikan hajat kita. Bentuk lini udah dalam kata Allah, ya Allah, Nabi Fulan dulu. Karena terus Allah ya Abi. Padahal ini amun tengku mae kaki ajuk deranya, jangan kau kira adanya Allah ajuk. Jadi Allah menggerakkan hambanya untuk memberikan. Nah, di saat hamba itu datang memberikan, kita tidak meminta kepadanya, tapi yang kita minta kepada Allah. Maka kalau dia memberikan, jangan tolak. Itu adalah pemberian Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu meminta bantuan, maka minta bantulah kepada Allah. Kita perlu bantuan, mintalah kepada Allah. Jangan dahulukan orang lain. Maka ketika butuh sesuatu, ingin bantuan, maka minta dulu kepada Allah. Buat dulu proposal kepada Allah sebelum kita buat proposal kepada orang lain. Tanya awal biasa buat proposal je, bandingan tu nyop perlu kah wali kota je dengan buat proposal. Nyopah dah baru dipilih. Ya, lekai je. Ha, baik lekainya, lekai leba Allah. Minta dulu kepada Allah. Nah, minta pertolongan kepada Allah. Allah yang akan menggerakkan dia untuk membantu kita. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika kita minta, mintalah kepada Allah, ketika kita butuh pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Kata Rasulullah, qad jaffal qalam bima huwa qain. Karena kalam ini penanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal qalami wa ma yasturun. Pena Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Ada yang berpendapat Nur Muhammad, ada yang berpendapat kalam. Nah, pena, pulpen. Ngendanya thawai awaina pulpen. Awaina pulpen tanya. Ada mungkin hebat dah tanya. Ngam pulpen mendang awaina pulpen. Tapi kalau pulpen langkih tanya, pulpen Allah. Ya. Setelah Allah ciptakan penanya, kalam dalam bahasa Arab, Allah ciptakan Lauh Mahfud, lalu pena tersebut dijalankan oleh Allah untuk di Lauh Mahfud itu untuk menulis seluruh apa yang akan terjadi. Itu namanya takdir Allah. Tulis di Lauh Mahfud. Kata Rasulullah, qad jaffal kalam. Sekarang kalam Allah itu udah kering. Artinya tidak lagi bergerak menulis takdir. Takdir semua sudah ditulis. Sebelum kita diciptakan sudah ditulis. Sekarang tidak ada lagi penulisan takdir. Qad jaffal kalam. Sudah kering kalam. Ya. Bima huwa qain, dengan sesuatu yang ia sudah ada. Sudah kering.
Maka kalau tidak ada lagi penulisan takdir baru, falau annal khalqa kullahum aradu ayyam fauka bisyai'in lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqduru alaih. Maka seandainya ada makhluk seluruhnya sepakat untuk memberi manfaat kepada kita dengan sesuatu yang tidak ditulis dulu di Lauh Mahfuz oleh Allah dengan kalamnya, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, tidak akan bisa dia memberi manfaat. Maka menyelesaikan hukum adalah kayak makhluk. Untuk apa kita minta makhluk? Karena kalau tidak ditakdirkan oleh Allah itu untuk kita, tetap dia tidak akan untuk kita. Maka oleh karena itu, kalau mau meminta, mintalah kepada Allah, karena makhluk tidak punya kuasa apa-apa. Wa in aradu ayyadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika. Jikalau mereka seluruh makhluk itu ingin memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan ia untukmu, lam yakturu alaih, mereka tidak sanggup melakukannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Yang kali Allah tulisnya kunyan yang kenang tanya, yang anak tulisan masa corona orangnya para jemaah. Iponi si rumah sakit kenang corona. Urang kenang corona hanya dodo tanya ibu gah menular. Puau kampung, urang kampung, oh corona. Me kenang kutu mana lah jo kutu mayang budoh saudara ke cum-cum. Mesti roh hana mati kenang corona. Yang matinya yang hana urang tong corona. Hana keduleh le Allah urang cum-cum urang mana yang kenang corona, hana kenang corona. Ye urang nyan yang kam meninggal yang corona padahal mesti roh ngan urang corona hana kontaknya. Tapi gom nyan meninggal kenang corona. La yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kalau ketulih oleh Allah raja, yang kenyan yang kenang tanya. Hana hadap dong ya, pasti kenang. Ya. I'malillah bisyukri wal yakin. Beramallah kamu kepada Allah bisyukri wal yakin, dengan syukur dan yakin. Rasulullah mengakhiri wasiatnya kepada Ibnu Abbas, i'malillah bisyukri wal yakin. Beramallah kamu kepada Allah dengan syukur dan yakin. Artinya dalam hidup ini kita harus selalu dengan syukur. Ketika dapat rahmat syukur, ketika bersusah pun harus bersyukur. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat syukur, ketika Allah cabut nikmat itu pun kita harus syukur. Nabi Ayub para jemaah, salah seorang nabi yang kita kenal sangat berat cobaan penyakit yang Allah berikan. Sebenarnya beliau bukan dicoba cuma dengan penyakit. Para ulama mengatakan menurut sejarah Israiliyat, artinya sejarah yang berkembang di kaum Ahlul Kitab, itu Nabi Ayub dicoba oleh Allah dalam 4 sisi. Yang pertama dicoba oleh Allah dari sisi harta. Yang kedua dicoba oleh Allah dari sisi anak-anak. Yang ketiga dicoba oleh Allah dari sisi tubuhnya. Yang keempat baru dicoba oleh Allah dari sisi masyarakat. Dicoba oleh Allah Nabi Ayub dari sisi harta, seluruh hartanya lenyap, terbakar di mana-mana. Nabi Ayub itu punya usaha peternakan unta, sapi, domba, kuda, keledai. Beliau punya kebun 500 persil. Menyodak kunyino 500 HGU. Ya Cehna Kalimantan lagi ada Pak Prabowo teh. Tak lupa. Rata tempatna. Tapi semuanya hangus terbakar. Dibakar oleh jin ifrit. Terbakar semua. Putung mandu, sehingga jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Iblis datang kepada Nabi Ayub memberitahukan
Ketika itu Nabi Ayub sedang salat di mihrabnya. Datang iblis memberitahukan, "Hai Ayub, apakah kamu belum tahu bahwa semua kebun-kebunmu dan ternak-ternakmu sudah habis semua terbakar?" Kata Nabi Ayub apa? "Alhamdulillah, huwa a'tani wa huwa akhidum minni." Segala puji bagi Allah, Dia yang memberikan itu untukku dan Dia juga sekarang yang mengambilnya dariku. Sikap seperti inilah yang kita perlukan. Dalam keadaan senang, alhamdulillah. Dalam keadaan susah pun tetap ucapan alhamdulillah. Lagi yang kabiata ada pegah-pegah. Untung, mana? Tanya alhamdulillah orang Aceh untung. Ada tengah susah tapi untung lagi nyan menyobrat lah gimana kan? Untungnya tetap lagi untung. Artinya apapun yang terjadi, rasa syukur tidak boleh hilang dari kita. Ikmalillah bisyukri wal yakin. Yang kedua yakin. Beramallah kepada Allah dengan yakin. Artinya kita harus menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dari sisi kita mengerjakan ibadahnya, tapi dari sisi penyerahan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Jangan pernah ragukan terhadap tanggungan Allah pada diri kita. Kalau Allah sudah mengatakan rizki ditanggung oleh Allah, jaminan Allah, jangan ragukan itu. Maka jangan andalkan pekerjaan kita sebagai penyebab adanya rizki, tapi pemberi rizki itu adalah Allah. Nah, wa'lam anna fis sabri ala ma tukrihu khairan kathiran wa anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al kurbi wa anna ma'al usri yusrah. Ketahuilah, kata Abu Les, bahwa sesungguhnya dalam kesabaran terhadap apa yang tidak disukai terdapat banyak sekali kebaikan. Di saat orang itu sabar terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya yang tidak disukai olehnya, maka Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak untuknya. Di antara kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada orang yang sabar, yaitu Allah sempurnakan pahala dari kesabaran. Tidak ada ibadah lain yang lebih besar nilainya melebihi nilai kesabaran. Maka orang miskin karena sabarnya, ibadah mereka sedikit bisa melebihi pahala ibadah orang kaya yang sangat banyak karena sabar terhadap kemiskinannya. Wa annan nasra ma'as sabri, dan bahwa sungguh sabar, bahwa sungguh pertolongan beserta kesabaran. Allah mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Pertolongan Allah ada bersama orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar tidak pernah kalah dalam apapun. Hantale orang sabar. Walaupun pepatah dan nyonya Aceh tentang berat hantale orang sabar. Baik dan nyonya kun orang sabar luah lampu peng dari bed tinggal dari tu ngana ta pule ke berat hantale konnya. Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah dijamin oleh Allah untuk orang yang sabar. Maka orang yang sabar tidak akan pernah kalah. Wa annal farja ma'al kurbi, dan bahwa kesenangan itu terdapat berbarengan bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi Allah selalu menyeimbangkan kehidupan. Dalam satu sisi kita merasa susah,
tapi di sisi lain kita merasa dipermudah. Dalam satu sisi kita merasa sangat susah, tapi dalam sisi lain Allah membuat kita bahagia. Jadi hidup ini selalu seimbang. Qala wa hadzal hadis ila amiril yuswa kulluhum yusnadu hadzal hadis ila amiril mukminin. Semua mereka itu para guru-guru kami mengsandarkan hadis ini kepada Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah. Beliau Sayyidina Ali berkata, ya ayuhan nas ihfadu anni khamsan ihfadu anni khamsan. Wahai manusia, jagalah, peliharalah daripada aku 5 perkara. La yakhafanna ahadum minkum illa dzambih wa la yarjuna illa rabbah wa la yastahi minkum ahadun idza lam ya'lam ayata'allama wa la yastahi ahadun minkum idza su'ila wa huwa la ya'lamu ayyakula la a'lam wa'lamu anna sabra minal umuri bimanzilatir ra'si minal jasad fa idza faraka ra'sul jasada fasadal jasadu wa idza faraka sabru umura fasadatil umur. Sayyidina Ali berkata, hai manusia, peliharalah dariku 5 perkara. Artinya 5 perkara ini wasiat Sayyidina Ali. Ya. Yang pertama, jangan salah seorang daripada kalian takut kecuali terhadap dosanya. Jadi Sayyidina Ali mengatakan tidak perlu takut terhadap lain, takutlah terhadap dosa. Yang kedua, wala yarju illa rabbah, jangan kalian mengharap kecuali kepada Tuhannya. Yang ketiga, jangan salah seorang daripada kalian apabila belum tahu malu untuk belajar. Yang keempat, janganlah salah seorang dari kalian apabila ditanya dan dia tidak tahu malu untuk mengatakan la a'lam, aku tidak tahu. Jadi Sayyidina Ali berwasiat, yang pertama, apabila kita jangan kita takut terhadap sesuatu kecuali terhadap dosa. Karena yang membuat kita sengsara bukan yang lain, tapi penyebabnya adalah dosa. Orang masuk neraka gara-gara dosa. Orang mati pun kadang-kadang tanpa iman juga gara-gara dosa. Tapi karena waktu tidak mungkin kita panjangkan penjelasan. Yang kedua, jangan kita mengharap kecuali kepada Tuhan. Karena tempat mengharapkan, tempat menggantung semua harapan cuma Allah. Maka dalam surah Al-Ikhlas, tauhid kita Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Jadi tempat menggantung harapan cuma Allah, tidak ada yang lain. Maka keyakinan kita, apapun harapan kita, gantungkan pada Allah. Maka seperti apa yang disampaikan Rasulullah, ketika kita meminta, memohon pertolongan, cuma memohon kepada Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, apabila kita tidak tahu, maka jangan malu kita untuk belajar. Baik alasan kita yang hana mangat, na anu kuinan, ana mangat na melinte kuinan, ana mangat, anak komun punya. Jangan pernah merasa malu ketika kita tidak tahu, beranikan diri untuk belajar. Itu untuk orang yang belajar. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, ketika seseorang ditanya suatu persoalan tapi dia tidak tahu persoalan tersebut, tidak bisa menjawab, jangan merasa malu mengatakan la a'lamu, hana buduku ilungnya. Dia tena urun tanyang bek mandung tajawu na yang hanjut tu pun tajuk pegak hana buduku ilung tanyang batung kukulen hanjut ku ilung nya tanyang batung kukulen. Jadi harus mengakui kalau kita tidak bisa. Jangan menjawab dengan sesuatu yang kita tidak tahu, akhirnya kadang jawaban kita malah menyesatkan orang lain. Maka jangan pernah malu mengatakan saya tidak tahu. Rasulullah sering dulu mengatakan seperti itu, saya tidak tahu. Karena ilmu Rasulullah datang dari Allah. Kalau Allah belum mengirimkan Jibril untuk mengajarkan, beliau tidak
tidak tahu. Maka kalau ada persoalan sebelum datang Jibril, beliau tetap menjawab, ana la a'lam. Saya tidak tahu. Yang selanjutnya kata Sayyidina Ali yang kelima, wa'lamu anna sabra minal umuri bimanzilatir ra'si minal jasad. Kita harus paham bahwa sabar itu seperti manzilah, seperti kedudukan kepala terhadap tubuh. Sabar terhadap segala urusan itu seperti kepala terhadap tubuh. Nage ulengan tubuh. Kepala kesabaran, tubuh urusan. Idza farakar ra'sul jasad. Ketika kepala sudah berpisah dengan jasad, fasadal jasad, maka jasad menjadi rusak. Nyahana betih nu won tu jin pinah ule tiga dah ti pane nyo tu kuan betih nu wo gero nu pinah gero be bekat tu mo nyohana leule puyung tu bo hana leyung kan hana leyung. Nah, berharga tubuh karena di atasnya masih ada kepala. Jadi ketika kepala sudah berpindah dari tubuh, maka tubuh menjadi rusak. Begitu juga idza faraka sabrul umura fasadatil umur. Ketika sabar sudah berpisah dengan segala urusan kita, maka urusan itu menjadi amburadul, tidak lagi bermanfaat. Nah, maka pastikan para jemaah dalam setiap keadaan kita bersyukur, dalam setiap keadaan kita bersabar. Mungkin inilah kajian kita pada malam ini para jemaah, karena waktu cuma 2 menit lagi, tidak mungkin kita bahas hadis yang lain. Kita cukupi dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.